霍尔木兹海峡局势敏感复杂，我们对美方强制截停有关船只表示关切。We have been witnesses of the cruelty of the United States and Israel when bombing this country. So we have seen that they have an intention to destroy the intelligence of this people. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz menentukan harga minyak. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu, Bos. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas seiring eskalasi konflik di Selat Hormuz yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Situasi ini pun memicu kekhawatiran global karena jalur tersebut merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Dampak dari ketidakstabilan tersebut bahkan kini mulai menjalar ke kawasan Asia Tenggara yang memiliki posisi strategis jalur perdagangan internasional termasuk isu keamanan di Selat Malaka. Selain itu, tekanan geopolitik global juga berdampak pada sektor ekonomi yang lebih luas. Berbagai negara kini menghadapi tantangan baru menjaga stabilitas energi, keamanan wilayah, termasuk kelancaran aktivitas masyarakat di tengah situasi-situasi global yang tak menentu. Lalu bagaimana Indonesia menghadapi ancaman dampak Perang Timur Tengah? Saya Raisa Nadia, inilah Inside Story malam ini. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. This is Motor Engustan Marheadal. You gave me clearance to go. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. 霍尔木兹海峡局势敏感复杂，我们对美方强制截停有关船只表示关切。地区的局势正处在战和转换的关键阶段，和平窗口既已打开，就应该为尽早结束战争创造有利条件，为最终实现中东地区持久和平稳定发挥建设性作用。We have been witnesses of the cruelty of the United States and Israel when bombing this country. So we have seen that they have an intention to destroy the intelligence of these people. So it's supposed to be supportive of all religions and so on. Even they bombed it again. So. Saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika Serikat, kini dikabarkan Iran mulai balas serangan ke kapal-kapal Amerika Serikat. Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tembakan dilepas kapal perusak berpeluru kendali Amerika Serikat USS Spruance ke kapal kargo Tosca yang berbendera Iran. Kapal dicegat dan dilumpuhkan di Selat Oman usai berlayar dari Cina menuju Iran. Penembakan setelah Iran umumkan menutup Selat Hormuz. CENTCOM merilis sebuah video marinir AS meninggalkan kapal USS Tripoli dan menuju kapal kargo Tosca. Marinir AS turun dari helikopter menggunakan tali dan mengambil alih kapal. CENTCOM menyebut kapal Tosca menolak peringatan pasukan AS selama 6 jam dan memaksa menembus blokade AS. Konflik pun makin memanas, Iran mengancam membalas serangan Amerika.
Tak sekedar ancaman, dikutip dari kantor berita Anadolu, Iran melancarkan serangan drone pada hari Minggu menyasar sejumlah kapal kargo milik Amerika sebagai balasan atas penembakan kapal Iran. Sepa Navy. This is Motor Engastan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Sebelumnya 2 kapal tanker di Hasan Marhedal dan Bagya Laksmi dilarang melintasi Selat Hormuz oleh pasukan elit Angkatan Laut Iran, Sepah Navy. Meski kedua kapal India mengaku sudah memiliki izin melintasi Selat Hormuz, namun kedua kapal ditembak dan diminta putar balik. India protes keras hingga membuat Duta Besar Iran untuk India Dr. Muhammad Fatali mendatangi kantor Kementerian Hubungan Luar Negeri India Sabtu malam. Salah satu kapal mengalami kerusakan merupakan kapal super tanker yang membawa hampir 2 juta barel minyak dari Irak. Saling serang selama gencatan senjata di Selat Hormuz kini bukan hanya sekedar ancaman di media sosial. Dunia kini menunggu dua pihak untuk kembali duduk berunding. CENTCOM merilis rekaman operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat saat gencatan senjata dengan Iran. Sejumlah jet tempur milik Amerika Serikat yang lepas landas di tengah gencatan senjata antara Amerika dengan Iran. Dalam operasi ini, Trump mengerahkan pasukannya untuk melanjutkan blokade yang sebelumnya dilakukan di Selat Hormuz. Trump juga menegaskan operasi tersebut akan terus berlangsung hingga Iran mengajukan proposal dan menyelesaikan diskusi antar dua negara. Negosiasi damai lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran rencananya digelar di Islamabad, Pakistan. Meski demikian, baru delegasi Amerika yang terkonfirmasi menghadiri agenda negosiasi tersebut. Pesawat yang membawa sejumlah delegasi Amerika Serikat di tahap 2 perundingan dengan Iran tiba di Pakistan. Pesawat angkut ini membawa beberapa delegasi Amerika termasuk ketua negosiator J.D. Vance. Di sisi lain, hingga hari perundingan, Iran menolak melanjutkan dialog karena tuntutan Amerika Serikat dinilai berlebihan dan berubah-ubah. Di sisi lain, Pakistan terus mendorong dialog untuk menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan demi meredakan ketegangan. Jelang perundingan, Menteri Dalam Negeri Pakistan bertemu dengan Duta Besar Iran. Pertemuan keduanya membahas persiapan pertemuan antara Iran dengan Amerika Serikat. Jelang pertemuan, petugas memperketat keamanan di Islamabad. Personel bersenjata ditempatkan di dekat Istana Kepresidenan dan Hotel Serena dengan pos pemeriksaan yang ketat. Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade terhadap Selat Hormuz hingga adanya kesepakatan dengan Iran. Namun Iran menjawab dengan menilai tuntutan Amerika berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata. Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Truth Social mengatakan blokade kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz tidak akan dicabut hingga ada kesepakatan. AS menawarkan sejumlah kesepakatan pada perundingan kedua, namun disertai ancaman keras.
Jika Iran menolak, Amerika Serikat mengancam menghancurkan fasilitas penting seperti pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Pemerintah Iran pun menjawab, Iran menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata dan memberikan syarat perdamaian yang dinilai hanya menguntungkan satu pihak. Presiden Iran menegaskan yang dilakukan Iran saat ini hanya membela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چی کاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika Serikat, kini Iran dikabarkan mulai balas serangan ke kapal-kapal Amerika. Para diplomat mengunjungi sejumlah lokasi di Iran yang terdampak serangan udara Amerika Serikat Israel. Serangan udara tersebut menghancurkan bangunan bersejarah serta rumah ibadah. Para duta besar dan diplomat Iran kunjungi sejumlah bangunan di Teheran yang hancur digempur serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Para diplomat memeriksa kerusakan di Rumah Sakit Gandhi, Sinagog Rafinia, serta Istana Golestan yang bersejarah. Para diplomat mengutuk keras tindakan Amerika Serikat dan Israel yang tega menargetkan layanan medis seperti rumah sakit, serta sejumlah fasilitas publik lainnya. Terrible thing to see it, to know that it was civilian object, it was hospital, and I think this is another war crime of Israel or United States. We have been witnesses of the cruelty of the United States and Israel when bombing this country. So we have seen that they have an intention to destroy the intelligence of these people. I mean, even they don't care about the school, they don't care about hospital, they don't care about cold people. And can you imagine, I mean, this is a synagogue, so it's supposed to be supported by all religions. And so even they bomb it again. So. Perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dimulai pada 28 Februari, di mana AS dan Israel kemudian melancarkan operasi serangan udara besar-besaran ke Teheran. Pada 8 April kemarin, AS dan Iran mencapai kesepakatan gencatan senjata bersyarat selama 2 pekan, diikuti perundingan damai di Islamabad yang dimediasi Pakistan. Namun perundingan tersebut gagal hasilkan kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata dengan Iran. Namun penasehat Ketua Parlemen Iran menilai pengumuman Trump tak ada artinya dan hanya sebagai upaya mengulur waktu. Berdasarkan pernyataannya di akun media sosialnya, Trump mengatakan keputusan diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang berperan sebagai mediator perdamaian. Namun pihaknya menyatakan tetap memblokade Selat Hormuz. Trump menambahkan masa gencatan senjata diperpanjang hingga Iran setuju dengan kesepakatan damai. Pemerintah Iran belum menanggapi secara resmi pernyataan Trump. Namun seorang penasehat Ketua Parlemen Iran, Mehdi Mohammadi, menilai pengumuman Trump tak ada artinya. Mohammadi bahkan menilai alasan Trump memperpanjang gencatan senjata sebagai upaya untuk mengulur waktu dan persiapan serangan kejutan ke Iran. Sejumlah veteran perang melakukan aksi protes di gedung Parlemen Amerika Serikat, Washington DC, beberapa waktu lalu. Puluhan veteran perang Amerika Serikat termasuk yang disabilitas
melakukan aksi protes di dalam gedung parlemen Amerika Serikat. Mereka meminta pemerintah Amerika Serikat menghentikan peperangan dengan Iran. Selain meneriakan protes anti perang, para veteran ini juga membawa poster-poster hentikan perang dengan Iran. Aksi yang semula berlangsung damai berujung pada penangkapan sejumlah veteran perang ini oleh polisi setempat. Aksi ini menyusul gelombang protes anti perang Iran di Amerika Serikat. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu ini, harapannya semua pihak dapat menahan eskalasi dan kembali mengedepankan dialog sebagai jalan utama penyelesaian konflik. Upaya diplomasi yang inklusif dan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan menjadi kunci agar ketegangan tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas, sehingga perdamaian yang berkelanjutan dapat benar-benar terwujud. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz menentukan harga minyak. Satu selat. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Di tengah meningkatnya ketegangan global, isu izin lintas udara bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia memicu perhatian publik. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyatakan masih mengkaji secara mendalam proposal overflight clearance tersebut. Pertemuan antara Syafri Syamsuddin dan Pete Hegseth di Pentagon menandai penguatan kerjasama pertahanan kedua negara. Salah satu fokus utama kerjasama ini adalah peningkatan pendidikan militer profesional serta koordinasi strategis di tengah dinamika keamanan kawasan. Sementara itu, meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz turut menggeser perhatian dunia ke Selat Malaka yang memiliki peran vital dalam perdagangan global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat strategis, mengingat sebagian besar jalur energi dan perdagangan dunia melintasi perairan nasional. Terkait letter of intent overflight clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz menentukan harga minyak. Satu selat. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu Laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Di tengah kekhawatiran isu pesawat militer Amerika Serikat diizinkan melintasi udara Indonesia, Kementerian Pertahanan buka suara terkait izin lintas udara atau overflight clearance yang diajukan Amerika Serikat. Kemhan menyatakan masih mengkaji proposal izin tersebut. Terkait letter of intent overflight clearance, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Usulan tersebut ditinjau secara cermat berdasarkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri Indonesia, serta kedaulatan negara. Dalam proses pembahasannya, Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian penting serta menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak bersifat mengikat atau non-binding dan tidak otomatis berlaku serta masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme teknis dan prosedur nasional yang berlaku. Kemhan RI menegaskan bahwa setiap kemungkinan kerjasama, termasuk yang masih berupa usulan dan dalam pembahasan, akan selalu ditempatkan dalam kerangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu, setiap langkah ke depan akan dilakukan secara hati-hati, terukur,
dan melibatkan mekanisme resmi pemerintah sesuai kewenangan masing-masing instansi terkait. Sebelumnya pada 13 April 2026 lalu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bertemu dengan Menhan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon. Keduanya menyepakati kerjasama pertahanan utama antara Amerika Serikat dan Indonesia. Hegseth menyambut kedatangan Syafri di Pentagon, di mana keduanya sepakat untuk meningkatkan hubungan pertahanan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia. Ada 3 pilar utama kerjasama yang dilaksanakan. Pertama, modernisasi militer dan pembangunan kapasitas. Kedua, pelatihan dan pendidikan militer profesional. Ketiga, pelatihan serta kerjasama operasional. Syafri dan Hegseth pun berkomitmen untuk memperluas cakupan dan kompleksitas latihan bilateral maupun multilateral seperti Super Garuda Shield guna memperkuat kapabilitas kolektif dan menjaga perdamaian. Namun di tengah pertemuan kedua menteri, sebuah dokumen pertahanan Amerika Serikat yang dirahasiakan bocor ke publik. Dokumen berjudul Operationalizing US Overflight tersebut dikirimkan Departemen Perang Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari 2026 lalu. Pertemuan ini dipercaya menandai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan operasional Amerika Serikat di seluruh Indo-Pasifik. Isu keamanan di Selat Malaka mencuat menyusul kabar melintasnya kapal perang Amerika Serikat USS Miguel Keith di Selat Malaka. Ditambah lagi pernyataan petinggi pemerintahan Iran yang mengingatkan negara-negara lain termasuk ASEAN agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan mereka. Terkait melintasnya kapal perang Amerika di Selat Malaka, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadis Penal Laksamana Pertama Tunggul menyatakan, aktivitas pelayaran tersebut merupakan hak yang diatur dalam hukum internasional, yakni hak lintas transit atau transit passage. Selat Malaka sendiri merupakan jalur yang digunakan untuk pelayaran internasional, sehingga kapal-kapal termasuk kapal perang memiliki hak lintas transit. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Sementara itu dalam akun pribadinya di X, penasehat pemimpin tertinggi Iran Ali Akbar Velayati mengingatkan semua negara agar pihak luar negeri tidak bisa mengatur keamanan wilayah kedaulatan suatu negara, termasuk Selat Malaka. Ia menyebut stabilitas di Selat Hormuz dan Malaka berada di bawah kendali kedaulatan regional dan mitra strategisnya, sementara keamanan di Selat Bab al-Mandab kini dikelola oleh pihak Ansar Allah. Hal ini seakan memberikan isyarat soal Selat Malaka yang berpotensi menjadi titik konflik baru setelah Hormuz. Tiga negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjamin keamanan lalu lintas maritim di wilayah Selat Malaka. Hal ini menyusul penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah, di mana perhatian dunia kini tertuju pada Selat Malaka yang menjadi salah satu nadi perdagangan global. Dalam pertemuan Komite Dana Bantuan Navigasi ke-34 di Singapura, ketiga negara sepakat bahwa stabilitas di salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia ini bergantung penuh pada keandalan infrastruktur dan kerjasama internasional yang berkelanjutan. Langkah preventif ini diambil sebagai benteng pertahanan untuk memastikan navigasi tetap terbuka dan bebas dari gangguan, meski tensi geopolitik global terus memanas. Mata dunia kini beralih ke Selat Malaka, menyusul penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah oleh Iran dan Amerika Serikat. Saat ini puluhan kapal tersandra di salah satu jalur laut tersibuk di dunia tersebut. Menyusul upaya saling tutup Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran, Selat Malaka dinilai memiliki nilai strategis lebih tinggi dibandingkan Selat Hormuz. Pasalnya volume produk minyak dan kapal kontainer yang melintas di Selat Malaka jauh lebih besar dibandingkan dengan Selat Hormuz. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan awal bulan April ini. In fact, if you add up all the maritime oil,
crude and refined, you might be surprised that actually more flows through the Straits of Malacca and Singapore than even the Straits of Hormuz. If you think about global trade, container trade, there's far more flowing through this place. And the most important geographical fact, which most people are not aware of, the narrowest point in the Straits of Hormuz is 21 nautical miles. Guess what the narrowest point in the Straits of Singapore is? It's less than 2 nautical miles. So do you understand now why we have to take a categorical position that international law and UNCLOS is the constitution of the oceans, and this is a right. Freedom of navigation as a right and not a privilege for ships and planes. Ketegangan Amerika Serikat Iran bergeser ke ambang pintu wilayah Indonesia. Washington dikabarkan secara terang-terangan mengumumkan rencana memburu kapal-kapal tanker Iran yang diduga melakukan aktivitas ilegal di perairan kawasan ASEAN. Militer Amerika meningkatkan tensi di kawasan ASEAN dengan mengerahkan armada pemburu kapal-kapal tanker Iran. Perburuan difokuskan di kawasan Selat Malaka. Dalam pernyataannya, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane menuding kapal-kapal tersebut melakukan praktik transshipment ilegal di tengah laut untuk menghindari sanksi ekonomi internasional. Selat Malaka diapit Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selat ini dianggap salah satu jalur utama menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. 40% perdagangan dunia melewati selat ini setiap tahunnya. Selain BBM, Selat Malaka menjadi jalur komoditas ekonomi lainnya. Lalu akankah Selat Malaka menjadi titik konflik baru setelah Hormuz? Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi global. Prabowo menyebut 70% kebutuhan energi Asia Timur dan perdagangan melewati laut-laut Indonesia. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa, menentukan harga minyak. Satu selat 33 mile, berapa itu? 60 kilo. Yang sekarang di kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut-laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Situasi yang berkembang menunjukkan bahwa dinamika keamanan global dan kawasan semakin kompleks, menuntut sikap yang cermat dan terukur dari setiap negara termasuk Indonesia. Indonesia harus mampu terus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan stabilitas regional dengan mengedepankan diplomasi, kehati-hatian, serta kerjasama yang konstruktif
sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan keamanan dan perdamaian yang berkelanjutan. We prepare this for a long time. We bring the Nusukar from Saudi Arabia to Indonesia, Jakarta, and after that we activate it by application in Saudi Arabia. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berlangsung di tengah dinamika kawasan Timur Tengah yang memanas. Meski demikian, pemerintah Arab Saudi memastikan seluruh rangkaian ibadah tetap berjalan aman dan lancar bagi jutaan jemaah dari seluruh dunia. Berbagai persiapan telah dimatangkan, mulai dari akomodasi hingga konsumsi. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga menyiapkan terminal khusus guna mendukung kelancaran keberangkatan jemaah haji Indonesia. Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan kualitas layanan haji, termasuk melalui kebijakan kartu nusuk sebagai identitas utama jemaah selama di Tanah Suci. Prepare this for a long time. We bring the Nusukar from Saudi Arabia to Indonesia, Jakarta. Next, we activate by Kloter, and after that, we activate it by application in Saudi Arabia. Kloter pertama embarkasi Banten telah diberangkatkan menuju Tanah Suci pada 23 April lalu. Pelepasan haji kloter perdana ini menandai dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas 391 calon haji Indonesia yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Banten untuk diberangkatkan ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Hadir pula Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi, serta Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Bagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari yang telah lama ditunggu-tunggu. Ada yang menanti bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ada doa yang tak pernah terputus. Ada harapan yang terus dijaga dalam diam. Hingga akhirnya hari tiba, hari ketika langkah pertama menuju Baitullah benar-benar dimulai. Dalam kesempatan ini, Ketua Pengawas Penyelenggaraan Haji Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi sejumlah terobosan yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan haji di tahun ini. Kami juga monitor bahwa ada penambahan embarkasi haji menjadi 4. Lalu kemudian ada penambahan fast track haji untuk mempermudah jemaah haji kita. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa biaya catering di Tanah Suci juga turun. Secara simbolis, Sufmi Dasko menyerahkan bendera merah putih kepada Ketua Kloter Embarkasi Banten untuk menandai dimulainya rangkaian pemberangkatan jemaah haji Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh membagi pemberangkatan jemaah haji ke dalam 2 gelombang dan 525 kloter. Gelombang pertama berangkat pada 22 April, sementara gelombang kedua pada 7 Mei 2026. Meski pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 terjadi di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, Wakil Menteri Haji dan Umroh mengatakan Arab Saudi menjamin pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 terjadi di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meminta jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir terhadap situasi yang panas di kawasan Timur Tengah. Dhanil mengatakan hingga saat ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan
kondisi tetap aman dan terkendali, serta menjamin pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik. Kebijakan pemberian kartu nusuk haji kini dilakukan di Jakarta sebelum keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Kartu ini merupakan identitas yang lebih penting dari paspor dan visa ketika menunaikan ibadah haji. Kartu nusuk merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki setiap jemaah haji. Kartu ini memuat data personal jemaah seperti nama, paspor, hotel, dan QR yang nantinya akan dipindai petugas untuk mencegah jemaah ilegal. Sehingga kartu ini wajib dibawa selama rangkaian ibadah haji. Melalui kartu ini, jemaah dapat mengakses kawasan suci Mina, Arafah, dan Musdalifah. Selain itu, kartu ini menjadi penolong jika sewaktu-waktu jemaah terpisah dari rombongan. Di tahun ini, kartu nusuk dibagikan di tiap embarkasi sebelum keberangkatan haji. Hal ini merupakan kebijakan baru sebab sebelumnya kartu nusuk dibagikan di Arab Saudi. We prepare this for a long time. We bring the nusuk card from Saudi Arabia to Indonesia, Jakarta. Next, we activate from by clotter. And after that, after activate by clotter, everyone with passport, we make sure the same name, same passport. And after that, we activate it by application in Saudi Arabia. Jika jemaah menghilangkan kartu nusuk, jemaah dapat melapor ke petugas atau menghubungi Unified Call Center di nomor 1966. Sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan jemaah haji di Madinah, Arab Saudi. Mulai dari hotel hingga santapan untuk para jemaah sudah siap 100%. Kloter 1 jemaah haji telah tiba pada 22 April 2026 lalu. 118 hotel disiapkan untuk menampung 103.000 jemaah haji kloter pertama di Madinah. Hotel dibagi pada 3 wilayah, yaitu Syamalia, Korbia, dan Jenubia. Selain hotel, catering untuk jemaah haji juga telah siap. Nantinya jemaah haji akan mendapat 27 kali makan, yakni 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari. Sementara itu pemirsa, Masjidil Haram di Mekah kini terus bersolek guna menyambut kedatangan jutaan tamu Allah pada musim haji 2026. Tak hanya itu, pemerintah Saudi juga memperketat akses ke kawasan ini. Geliat persiapan penyambutan jutaan jamaah haji kian terasa di jantung kota Mekah. Menyusul diberlakukannya batas akhir kepulangan atau closing date bagi jamaah umroh, otoritas setempat kini fokus menyiapkan seluruh infrastruktur Masjidil Haram demi kenyamanan ibadah para tamu Allah nantinya. Berbagai bagian dari mitigasi kepadatan, pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan transisi yang sangat ketat. Saat ini hanya 3 kategori yang diizinkan berada di kawasan suci ini, yakni pemegang visa haji resmi, pemilik izin tinggal, serta mereka yang mengantongi tasreh atau izin khusus dari otoritas keamanan. Sementara itu, sebuah tradisi spiritual tahunan kembali digelar sebagai penanda masuknya musim haji. Kiswah atau kain hitam penutup Ka'bah kini telah diangkat setinggi 3 meter dari permukaan tanah tawaf. Langkah ini dilakukan untuk melindungi sakralnya kiswah dari potensi kerusakan akibat tarikan atau gesekan jutaan jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, singkapan kain putih di balik kiswah yang terangkat ini diartikan sebagai pakaian ihram Ka'bah. Sebuah isyarat indah bahwa Baitullah turut berirham dan bersiap menyambut kedatangan para jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Ada 2 kloter yang akan tiba di Jeddah. Yang kloter pertama itu dari JKG akan tiba di Bandara Jeddah insya Allah jam 00.45. Kemudian kloter yang kedua itu akan tiba di bandara itu sekitar jam 19. Nah, karena JKG ini merupakan salah satu dari 4 embarkasi yang skema fast track, maka di bandara kita hanya menyambut sekilas saja. Tetapi nanti insya Allah ketika tiba di Madinah, ketika di hotel nanti insya Allah akan disambut oleh
Pak Duta Besar, kemudian juga insya Allah Pak Konjen, kemudian dari PPIH Arab Saudi insya Allah juga akan menyambut. Geliat musim haji mulai terasa di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Ribuan jemaah calon haji dari penjuru dunia mulai memadati Masjid Nabawi. Senja membawa temaram di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Para tamu Allah, jemaah calon haji dari seluruh dunia menyucikan diri, bersujud, berzikir, maupun melantunkan ayat suci di pelataran maupun di atas sajadah Masjid Nabawi. Saat panggilan azan tanda sholat terdengar, Masjid Nabawi dipadati jemaah. Suasana khusyuk terasa saat hati dekat dengan Yang Maha Kuasa. Pemirsa, dapur catering Madinah siap beroperasi melayani kebutuhan konsumsi jemaah haji. Nantinya jemaah haji akan mendapatkan jatah konsumsi sebanyak 27 kali selama tinggal di Madinah, Arab Saudi. Menanti kedatangan jemaah haji yang dijadwalkan tiba pada 22 April 2006 datang, Dapur Catering Madinah menyatakan seluruh persiapan sudah siap. Selama tinggal di Madinah, para calon jemaah haji akan mendapatkan 27 kali makan, 3 kali sehari dengan perkiraan tinggal 9 hari. Mengenai cita rasa, para jemaah haji tidak perlu khawatir karena semuanya merupakan menu Nusantara dengan bumbu yang didatangkan langsung dari tanah air. Pemerintah juga menghadirkan koki orang Indonesia. Jemaah haji Indonesia selama di Madinah akan mendapatkan layanan konsumsi sebanyak 27 kali, yaitu makan sehari 3 kali karena masa tinggal di jemaah di Madinah ini kurang lebih 9 hari ya. Insya Allah akan mendapatkan menu-menu dengan menu Indonesia, dengan cita rasa Indonesia. Khusus untuk jemaah lansia bisa memesan menu dengan tekstur yang lebih lunak kepada petugas jika mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan yang disediakan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari melaporkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini menunjukkan kesiapan yang matang di tengah tantangan situasi global dengan berbagai upaya dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah. Harapannya seluruh rangkaian ibadah dapat berlangsung lancar tanpa hambatan berarti, sehingga para jemaah calon haji dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk serta kembali ke tanah air dengan membawa pengalaman spiritual yang bermakna dan menjadi haji yang mabrur. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu, Bos. Dampak konflik di Timur Tengah kini semakin terasa. Pemerintah kini resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kenaikan harga ini dipengaruhi oleh fluktuasi pasar energi global. Di sisi lain, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Iran terkait kapal energi Indonesia yang terdampak ketegangan di Selat Hormuz. Kenaikan harga energi ini turut memicu dampak berantai di berbagai daerah, mulai dari kelangkaan LPG hingga lonjakan harga di tingkat eceran. Situasi serupa juga terjadi di sejumlah negara seperti Malaysia, Bangladesh, hingga Jerman. Ini menunjukkan bahwa krisis energi kini menjadi tekanan global yang dirasakan luas oleh masyarakat dunia. Sulit dong carinya, Pak? Sulit. Harga mahal tapi nggak dapat. Hampir 2 minggu, barangnya kosong. Sampai sekarang belum ada pengiriman. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu, Bos. Kenaikan harga LPG non-subsidi dikeluhkan banyak masyarakat. Menurut pemerintah, kenaikan harga tersebut bukan tanpa alasan, melainkan mengikuti kenaikan harga pasar dunia.
Memasuki awal April, masyarakat terutama kaum ibu lagi-lagi harus putar otak mengatur uang belanja. Mulai 18 April kemarin, Pertamina Patraniaga menaikkan harga LPG di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Menteri ESDM menegaskan kenaikan tersebut tidak diatur oleh pemerintah, melainkan harus menyesuaikan dengan mekanisme harga pasar dunia. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu, Bos. Di Jawa, Bali, dan NTB, harga LPG 12 kg di tingkat agen menjadi Rp228.000, Rp36.000 per tabung. Sementara harga LPG 5,5 kg naik Rp17.000 menjadi Rp107.000 per tabung. Sementara itu di wilayah Sumatera dan sebagian Sulawesi, LPG 12 kg kini seharga Rp230.000 dan 5,5 kg sebesar Rp111.000. Di sisi lain, pemerintah menyatakan belum pernah menaikkan harga LPG subsidi 3 kg bahkan sejak program itu diluncurkan pada tahun 2007 lalu. Lonjakan harga LPG subsidi di lapangan justru dipicu dari praktik permainan harga oknum distributor. Tim Liputan iNews melaporkan. Dampak perang di Timur Tengah semakin dirasakan masyarakat Indonesia. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Sementara itu harga untuk Pertamax, Pertamax Green hingga BBM bersubsidi masih normal. Bahan bakar minyak non-subsidi resmi naik mulai Sabtu 18 April 2026. Terkait hal tersebut terdapat penyesuaian harga BBM di SPBU Pertamina. Pertamax Turbo dari harga Rp13.100 naik menjadi Rp19.850 per liter. Dex Lite dari harga Rp14.200 naik menjadi Rp24.150 per liter. Pertamina Dex dari harga Rp14.500 naik menjadi Rp24.450 per liter. Lalu Pertamax tetap di harga Rp12.300 per liter. Pertamax Green tetap di harga Rp12.900 per liter. Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter. Dan Biosolar tetap di harga Rp6.800 per liter. Diketahui harga BBM non-subsidi sebelumnya tidak mengalami perubahan harga sejak 1 Maret hingga 17 April 2026. Harga stagnan di tengah tren harga minyak dunia meningkat imbas perang di kawasan Timur Tengah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari kenaikan BBM non-subsidi terhadap pengeluaran harian warga. Salah satunya upaya Pemprov DKI Jakarta adalah mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Pramono menegaskan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga Pemprov DKI Jakarta hanya dapat menyesuaikan diri. Pihaknya juga memastikan tidak akan ada subsidi dari pemerintah daerah bagi pengguna BBM non-subsidi. Untuk BBM adalah kewenangan pemerintah pusat sehingga berapapun yang dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu. Dan pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini makin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum. Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan. Harga LPG 12 kg naik, ternyata berdampak pada stok dan harga LPG 3 kg. Di Jember, Jawa Timur, LPG melon kini selain langka didapatkan, harganya bahkan meroket mencapai Rp30.000 per tabung. Sambil membawa tabung gas 3 kg, ratusan ibu-ibu antusias antre di pasar murah LPG subsidi di kantor Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Warga yang didominasi ibu-ibu ini rela berdiri lama demi mendapatkan LPG 3 kg seharga Rp18.000 per tabung.
Harga itu lebih murah ketimbang harga LPG 3 kilo yang meroket hingga Rp30.000 di toko kelontong. Menurut warga, LPG melon juga sulit didapatkan belakangan ini. 30, ada yang 25. Sulit dah carinya, Pak? Sulit. Harga mahal tapi nggak dapat. Iya, mulai kemarin susah gas, Pak. Pasar murah LPG digelar Pertamina Patraniaga Jawa Timur Balinus. Puluhan ribu LPG subsidi digelontorkan ke pasar dengan harga di bawah pasaran. Sementara itu, kenaikan harga LPG 12 kg juga sempat membuat LPG non-subsidi itu sulit didapatkan. Di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah pangkalan gas tidak disuplai LPG 12 kg selama 2 pekan terakhir. Tabung-tabung gas 12 kilo kosong dan menumpuk. Diduga beberapa agen sengaja menahan barang sampai ada keputusan resmi harga baru LPG 12 kg. Terus ini sudah ada hampir 2 minggu, barangnya kosong sampai sekarang belum ada pengiriman. Katanya masih nunggu dari pabrik, bilang gitu. Pengelola pangkalan gas mengakui kenaikan harga LPG 12 kg membuat permintaan gas LPG 3 kg meningkat drastis. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, harga LPG 12 kg di tingkat eceran menembus Rp258.000 per tabung atau melonjak hampir Rp50.000 dari harga sebelumnya. Begitu pula dengan LPG 5,5 kg yang menembus Rp135.000 dari sebelumnya Rp110.000 per tabung. Sebelumnya per 18 April kemarin, Pertamina mengumumkan kenaikan harga LPG 12 kg menjadi Rp228.000, naik Rp36.000 dari harga sebelumnya. Para pembeli, terutama ibu-ibu, mengaku kecewa dengan kenaikan LPG 12 kg yang semakin membebani masyarakat. Para ibu mengeluh dan protes karena kenaikan harga di tingkat konsumen jauh melebihi kenaikan yang diumumkan pemerintah. Sangat berdampak ya, terutama di bagian rumah tangga kita, itu pasti jadi lebih mahal. Sementara kan selama ini ada spend untuk pembelian gas gitu. Jadi dengan ini sangat terasa sekali. Oh, sepertinya saya beralih ke yang kecil ya. Iya. Ini sangat keberatan. Apalagi kita kan posisi ibu rumah tangga nih ya. Ekonomi suami kan beda-beda. Apalagi saya single mom gitu kan. Kalau bisa mah jangan naik ya. Kalau bisa. Apalagi kita posisinya menengah ke bawah kan. Kasihan juga ya. Istilahnya konsumen ya, terutama rumah tangga. Berat gitu. Ya mudah-mudahan sih jangan naik gitu. Karena dari 92 sampai 200, hampir 100% lebih. Nah sedangkan penghasilan nggak ada kenaikan, ya kan begitu. Sejumlah peristiwa tadi menunjukkan betapa saling terhubungnya stabilitas dunia saat ini. Ketegangan geopolitik tidak hanya berdampak pada hubungan antar negara, tapi juga langsung memengaruhi kehidupan masyarakat melalui harga energi, jalur perdagangan, dan mobilitas internasional termasuk ibadah haji. Diharapkan pemerintah dapat terus menjaga keseimbangan kebijakan energi agar tetap melindungi daya beli masyarakat, termasuk dampak krisis global dapat dikelola dengan lebih efektif dan tidak meluas lebih jauh. Saya Raisa Nadia, demikian Inside Story, sampai jumpa.